Apakah kamu bisa percaya? Di depan ini, ada sebuah panci besar yang terletak di dalam sungai, yang ternyata adalah perangkap ikan. Dia tidak perlu membakar minyak atau listrik, hanya dengan memanfaatkan kekuatan aliran air. Dia bisa membuat ikan melompat masuk ke dalam panci, dengan sendirinya. Dan kamu pasti tidak akan percaya, bahwa orang yang menciptakan panci besar ini, adalah seseorang dengan pikiran yang sederhana, dengan tatapan mata yang penuh kebijaksanaan. Dia pertama-tama datang ke hutan bambu, dan memotong beberapa bambu yang lebih tebal dari paha. Setelah membagi bambu menjadi potongan kecil, dia menggunakan tongkat kayu untuk membongkar semua ruas bambu. Ini dilakukan agar air sungai bisa mengalir lancar melalui bambu, sehingga menciptakan ilusi aliran air bagi ikan. Setelah semua ini selesai, Laku mengangkat bambu dan terburu-buru menuju ke dalam sungai kecil, karena dia ingin meletakkan bambu ini secara keseluruhan dihamparkan di saluran sungai yang dibatasi batu kerikil ini untuk mencegah bambu terseret oleh arus air. Dia juga secara khusus di atasnya menekan batu besar seberat sekitar 10 jin. Segera setelah itu, Laku memanfaatkan bahan yang ada, mengumpulkan ribuan batu kerikil di saluran sungai, kemudian membangun jembatan batu melingkar di sekitar bambu. Pemandangan yang sangat menarik ini ingin sekali dilihat. Saat ini, sekitar tembok batu sudah sepenuhnya tertutup oleh lumpur dan pasir. Bahkan bagian tengah juga dipenuhi oleh lumpur dan pasir. Secara bertahap membentuk seperti sebuah panci besar. Namun hanya dengan lumpur dan pasir basah ini, belum cukup. Dia juga perlu pergi ke alam untuk mencari tanah kering. Namun, pengalaman bertahan hidup di alam liar selama bertahun-tahun, Laku telah mengasah kemampuan luar biasa. Selama ini, kemampuan orang biasa, ia hanya perlu mengambil beberapa tanah. Dengan mencium, ia bisa tahu kualitas tanahnya. Segera setelah itu, ia menggunakan keranjang bambu untuk mengumpulkan satu keranjang besar tanah. Lalu ia pergi ke perkemahan untuk mengumpulkan abu sisa pembakaran. Ia mencampurkan abu dengan tanah. Setelah diaduk rata, cukup menambahkan sedikit air sungai sehingga terbentuk semen buatan sendiri. Selanjutnya, ia menutupi semua semen yang telah dicampur, menumpuknya di sekitar dinding batu dalam waktu kurang dari 1 jam. Bentuk dasar dari sebuah panci besar sudah sepenuhnya dibuat. Harus diakui, kemampuan Laku dalam membuat perangkap ikan benar-benar terlalu berlebihan. Setelah menghaluskan panci besar ini dengan tangan, ia langsung berubah menjadi penggila infrastruktur yang seperti berang-berang mulai membangun bendungan di sungai. Berbeda dari batu yang dibuat oleh berang-berang, bendungan yang dibangun oleh Laku dibuat dari tumpukan batu kerikil. Setelah berjuang selama 2,5 jam, dia akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan bendungan. Air sungai yang tidak bisa mengalir, terpaksa mengalir melewati tabung bambu. Akhirnya, semua mengalir ke dalam panci besar. Melihat hal ini, kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aliran air tidak kunjung memenuhi panci besar ini? Seorang Laku yang cerdas menghubungkan 2 tabung bambu keluar bendungan untuk mencegah ikan yang masuk ke dalam panci. Terbawa arus air, pergi. Laku lalu pergi ke tepi sungai, membuat jaring bambu raksasa dengan batang bambu. Cukup meletakkan jaring bambu di dalam panci besar. Ikan yang terbawa, air masuk tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri. Setelah semua persiapan selesai, selanjutnya adalah menunggu saat menangkap ikan. Selama menunggu, Laku tidak hanya diam, melainkan dengan percaya diri, menyiapkan meja di tepi sungai terlebih dahulu. Siapkan bahan makanan, juga menyalakan api untuk memanggang ikan. Untungnya, jebakan ini tidak mengecewakannya. Seiring berjalannya waktu, ikan-ikan melompat satu persatu ke dalam panci besar. Kali ini dalam waktu kurang dari 10 menit, panci sudah penuh dengan beberapa ikan-ikan. Ikan besar dan kecil. Laku juga buru-buru duduk di panci, menikmati sensasi menangkap ikan dengan mudah. Terakhir saya ingin mengatakan satu hal lagi. Beban di dalam dapat melompat duduk.